Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadabbur surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah memiliki beberapa nama. Pertama dinamakan dengan surat Al-Baqarah, dan inilah nama yang paling populer. Al-Baqarah artinya sapi betina, karena di dalam surat Al-Baqarah terdapat kisah tentang sapi betina saat terjadi kasus pembunuhan di tengah-tengah masyarakat Bani Israel. Lalu surat Al-Baqarah juga dinamakan dengan Az-Zahrawain, yang artinya adalah dua cahaya, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi kita SAW bersabda, "Iqra'u Az-Zahrawain, fa innahuma ya'tiyan yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan." Bacalah oleh kalian surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang menjadi awan yang menaungi pembacanya pada hari kiamat. Lalu surat Al-Baqarah ini pun dinamai dengan As-Sanam. Sanam artinya bagian atas dari sesuatu. Bagian atas dari unta dinamakan dengan punuk. Maka punuk unta dalam bahasa Arab dinamakan dengan sanam. Al-Baqarah dinamakan dengan surat As-Sanam karena hampir semua syariat dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah. Lantas di antara keagungan dan kemuliaan surat Al-Baqarah, yang pertama, surat Al-Baqarah disebutkan oleh Nabi kita SAW akan menjadi syafaat berupa awan yang menaungi pembacanya pada hari kiamat. Dalam hadis sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iqra'u biz-Zahrawain, suratil Baqarati wa surati Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw bayayatan." Hendaklah kalian membaca dua surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat bagaikan awan yang akan menaungi pembacanya, yakni pada saat semua orang dalam keganasan. Lalu di antara keagungan dan kemuliaan surat Al-Baqarah, bahwa di dalamnya terdapat ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Lalu Ubay menjawab, Ayatul Kursi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, hadis sahih, Nabi kita SAW bersabda bahwa barang siapa yang membacakan Ayatul Kursi setiap selesai salat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada jarak yang menghalanginya untuk memasuki surga kecuali kematian. Kemudian di antara keagungan surat Al-Baqarah terdapat dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW memotivasi, menganjurkan agar kita membacakan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dalam suatu malam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacakan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah fi lailatin, dalam suatu malam, kafatahu, niscaya kedua ayat terakhir Al-Baqarah tersebut telah cukup baginya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan cukup dalam pengertian cukup sehingga dia tidak diganggu lagi oleh kejahatan dari jin dan dari makhluk-makhluk lain. Pendapat yang kedua, dua ayat Al-Baqarah telah mencukupi dengan pengertian, telah mencukupi untuk tidak perlu lagi melakukan salat malam. Dan pendapat yang ketiga, bahwa makna mencukupi tersebut adalah cukup baginya pahala dengan membacakan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Di antara
pelajaran dan tadabbur atau renungan-renungan terhadap surat Al-Baqarah. Yang pertama, sifat pertama Al-Quran disebutkan oleh Al-Quran adalah la raiba fi, bahwa tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang surga, tentang neraka. Al-Quran berbicara tentang malaikat, berbicara tentang jin, berbicara tentang takdir. Semuanya di luar nalar, di luar logika manusia. Namun Al-Quran mengatakan la raiba fi. Semua berita yang ada di dalam Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Dan meragukan sesuatu yang pasti dan benar adalah penyakit. Begitupun sebaliknya, meyakini sesuatu yang dusta adalah penyakit. Meyakini sesuatu yang dusta dan meragukan adalah penyakit. Dan ragu terhadap sesuatu yang pasti dan meyakinkan adalah penyakit. Lalu sifat Al-Quran yang kedua adalah hudan, adalah petunjuk. Yang menarik bahwa Al-Quran adalah hudan secara umum. Tanpa dijelaskan Al-Quran adalah hudan, petunjuk dalam masalah salat, atau petunjuk dalam masalah muamalah, atau petunjuk dalam masalah ibadah. Kalimat hudan, petunjuk, disebutkan secara umum saja. Tidak dibatasi oleh faktor tertentu atau aspek tertentu. Kenapa? Karena aspek hudan dan hidayah dalam Al-Quran adalah hidayah yang bersifat umum. Hidayah yang bersifat kehidupan duniawi dan hidayah yang bersifat kehidupan ukhrawi. Maka petunjuk dalam beragama, petunjuk dalam menjalani kehidupan dunia adalah Al-Quran. Oleh karena Al-Quran adalah kalamullah, maka kalamullah ini tidaklah jatuh menjadi sebuah keyakinan ke dalam hati sembarang orang. Hanya sekelompok orang khusus yang jiwa-jiwanya dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran, lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka ketakwaan menjadi modal utama Anda bisa hidup dengan Al-Quran. Maka apabila Anda melihat seseorang yang tidak bisa hidup dengan Al-Quran, hidupnya memiliki jarak yang jauh dengan Al-Quran, padahal dia seorang muslim, ketahuilah bahwa dia bukan seorang yang bertakwa. Sebab seorang yang bertakwa, kehidupannya pasti sesuai dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.